jangan tinggalkan aku. Eliana masih menangisi kedua bayinya yang tidak ada saat Grace berdiri di depan ruangan. Jujur saja Grace tidak tega melihat keadaan Eliana. Namun dia hanya seorang pekerja saja. Grace berada di sana untuk membawakan barang-barang milik Eliana yang ada di pulau. Setelah menyimpan barang-barang itu, dia akan pergi. Apalagi dua anak buah yang diutus oleh Rai sedang mengawasinya. Dia tahu semuanya. Dia bahkan memohon pada Rai untuk tidak membawa kedua bayi kembar yang baru dilahirkan oleh Eliana pergi. Dia meminta Rai melakukannya nanti setelah Eliana melihat rupa bayinya. Namun Rai justru berkata, Eliana akan lebih suka berpisah dengan kedua bayinya setelah melihat rupa si kembar. Memang rasanya tidak adil, tapi semua itu sudah sesuai dengan perjanjian yang harus dipatuhi oleh Eliana. Sejak awal dia sudah tahu jika dia tidak akan memiliki bayi yang akan dilahirkannya nanti. Grace tidak berani masuk ke dalam. Dia minta seorang perawat untuk masuk dan membawakan barang milik Eliana. Tatapan Eliana kosong. Air mata tidak henti mengalir saat dia berpaling untuk melihat seorang perawat yang masuk ke dalam. Ada titipan untukmu, Nona, ucap perawat itu. Baikku, mana kedua bayiku? Tanya Eliana seraya melangkah mendekati sang perawat. Maaf, aku tidak tahu apapun. Tidak mungkin kau tidak tahu, teriak Eliana. Kedua tangan sudah berada di baju sang perawat. Aku benar-benar tidak tahu, Nona. Aku hanya diminta untuk mengantar barang Nona dan sebuah pesan yang mengatakan jika ibu Nona sedang menunggu, ucap perawat itu. Tangan Eliana yang sedang mencengkeram baju perawat itu terlepas. Kakinya melangkah mundur. Benar ibunya. Dia lupa dengan ibunya akibat terlalu sedih akan kehilangan kedua bayinya. Eliana mengambil tas yang diberikan perawat. Dia harus pergi menemui ibunya walau keadaan tidak memungkinkan dan rasa sakit setelah melahirkan masih dirasakan. Eliana mengganti baju pasien yang dia kenakan. Sakit sekujur tubuhnya terasa sakit, namun dia harus segera pergi. Dia berharap masih memiliki waktu untuk bertemu dengan ibunya. Semoga saja dia diberi kesempatan dan ada keajaiban, sehingga dia bisa menemani ibunya di detik-detik terakhir ibunya yang miliki. Setelah mengganti baju, Eliana keluar dari rumah sakit dengan susah payah. Rasanya ingin berlari, tapi dia tidak bisa melakukannya. Eliana melangkah dengan tertatih, air mata masih mengalir dengan deras. Bagaimanapun selain takut kehilangan ibunya, dia pun masih bersedih akibat kehilangan kedua bayinya. Hampir 1 jam baginya untuk keluar dari rumah sakit itu. Sebuah taksi diberhentikan. Eliana segera minta sang supir untuk mengantar ke rumah sakit di mana ibunya dirawat. Ibunya benar-benar sudah kritis. Sesungguhnya keadaan ibunya semakin memburuk setelah Eliana pergi. Penyakit kanker rahim yang diderita semakin menggerogoti tubuhnya, sehingga keadaannya semakin kurus. Ibaratkan seperti bunga yang sudah layu. Dia sudah tinggal menunggu waktu gugurnya saja. Eliana berusaha bertahan. Dia harap tidak jatuh pingsan karena sakit yang dia rasakan. Keringat dingin bahkan sudah membanjiri dahinya. Rasa sakit semakin dirasakan setiap kali dia berjalan. Eliana bahkan harus berhenti sebentar untuk beristirahat, namun rasa takut kehabisan waktu membuatnya kembali melangkahkan kaki walau sesungguhnya dia sudah tidak mampu. Semua yang ada di sana, bahkan melihat keadaannya. Beberapa orang perawat berusaha membantunya dan ingin membawanya untuk dirawat, tapi Eliana menolak. Seandainya dia harus mati, dia pun ingin mati bersama dengan ibunya. Lagi-lagi dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di ruangan ibunya. Eliana terengah. Setelah di depan pintu ruangan ibunya, keringat pun diseka. Eliana berusaha tersenyum agar ibunya tidak curiga dengan keadaannya. Mam, aku datang. Eliana masuk ke dalam. Ibunya tampak terbaring lemah di atas ranjang. Rasanya ingin berlari menghampiri ibunya, tapi lagi-lagi dia tidak bisa melakukan hal itu. Satu tangan ibunya terangkat, ibunya bahkan berusaha
mengangkat kepala untuk melihat ke arah putrinya tapi tidak mampu. Maafkan aku terlambat, Mom. Maafkan aku. Air matanya kembali mengalir. Eliana berusaha mempercepat langkah, namun rasa sakit di area itu membuatnya berhenti sejenak. Wajahnya sudah terlihat pucat, kedua kaki sudah gemetar. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi, dia akan sampai pada ibunya. Setelah berusaha bertahan, Eliana pun bisa menggapai dan menggenggam tangan ibunya. Senyuman terukir di wajah ibunya yang sudah begitu pucat. Maaf, aku terlambat, Mom, ucap Eliana mencium tangan ibunya. Air mata semakin mengalir, tak terbendungkan melihat keadaan ibunya yang sudah tidak berdaya. Tidak apa-apa, Eliana. Suara ibunya sangat pelan. Eliana bahkan berusaha mendekat untuk mendengar apa yang ibunya ucapkan. Mami sangat senang kau di sini. Sekarang, Mami bisa pergi dengan tenang, ucap ibunya lagi. Jangan berkata seperti itu, Mom. Jangan mengucapkan perkataan yang buat aku sedih, pinta Eliana. Dengarkan Mami baik-baik, Eliana. Hiduplah dengan baik. Setelah Mami pergi, jangan lupakan permintaan Mami. Maaf jika selama ini Mami hanya mempersulit hidupmu saja. Please, jangan merasa seperti itu. Aku tidak pernah menganggap Mami adalah bebanku, karena sudah kewajibanku sebagai putrimu melakukan apa yang harus kulakukan sebagai seorang anak, ucap Eliana. Kau benar-benar anak yang baik. Mami sangat berharap kau bahagia. Kini ibunya pun menangis karena perpisahan mereka sudah di depan mata. Eliana memeluk ibunya dengan erat sambil menangis terseduh. Perasaan campur aduk dirasakan. Dia harap ibunya tidak pergi meninggalkan dirinya. Dia harap memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu bersama dengan ibunya. Namun, takdir berkata lain untuk ibunya. Mami sangat ingin menghabiskan waktu denganmu di taman lagi, Eliana. Jika begitu, ayo kita ke taman. Walau dia harus merasakan sakit yang teramat sangat, tapi dia akan mengabulkan keinginan terakhir ibunya. Tidak, sayang. Mami tidak mampu. Tangan ibunya mengusap wajah putrinya dengan perlahan. Air mata Eliana pun dihapus. Ibunya tersenyum, dapat melihat wajah putrinya untuk terakhir kali. Sudah membuatnya bahagia. Dia tidak membutuhkan apapun lagi, karena dia sudah bertemu dengan putrinya. Mami menyayangimu, Eliana. Sampai kapanpun, kau adalah putri kecilku yang berharga. Aku juga menyayangimu, Mom. Eliana menunduk dan memberikan kecupan di dahi ibunya. Sekarang, Mami ingin kau berbaring dengan Mami, pinta ibunya. Eliana mengabulkan permintaan ibunya. Dia naik ke atas ranjang dengan susah payah dan berbaring di sisi ibunya. Eliana meluk ibunya dengan erat. Ibunya pun melakukan hal yang sama. Air mata tidak bisa dibendung, mengalir bagaikan air hujan. Eliana menangis terisak. Satu sentuhan di kepalanya dia rasakan. Dia sangat berharap waktu terhenti dan sangat berharap ibunya tidak pergi meninggalkan dirinya. Goodbye, Eliana. Mami sangat menyayangimu, ucap ibunya. Eliana tidak mengatakan apapun, namun tangisannya semakin menjadi. Pelukan ke tubuh ibunya pun semakin erat, seolah tidak akan dilepaskan. Jangan tinggalkan aku, Mom. Jangan tinggalkan aku, minta Eliana, namun sudah tidak ada jawaban. Aku sudah berbohong padamu selama ini. Aku telah menipumu. Aku menjual diriku selama ini. Bahkan aku tidak berani mengatakan jika kau sudah memiliki 2 cucu. Maafkan aku, Mom. Maafkan aku. Eliana semakin meluk tubuh ibunya yang memang begitu kurus. Jangan tinggalkan aku, Mom. Aku mohon, teriak Eliana. Karena tidak ada reaksi apapun lagi, Eliana bakal menangis meraung, menangisi kepergian ibunya, dan menangisi kedua bayinya yang dirampas darinya. Tangisannya memenuhi ruangan, sampai-sampai membuat 2 perawat yang lewat masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka mendapati pasien sudah tidak bernyawa lagi. Eliana masih memohon agar ibunya tidak pergi. Namun ibunya sudah meninggal di dalam pelukannya.
Tangisannya semakin menjadi setelah Eliana melihat ibunya yang sudah meninggal, namun ibunya meninggal dalam keadaan tersenyum. Karena dia meninggal di dalam dekapan putri yang sangat dia sayangi. Hanya itu yang diinginkan, meninggal dalam dekapan putri semata wayangnya. Terakhir kalinya, Eliana menangis di sepanjang peti mati ibunya yang belum ditutup. Kabar kematian ibunya sudah didengar oleh ayahnya. Hari ini Eliana akan mengkremasi jasad ibunya, lalu membawa ibunya kembali ke kampung halaman sesuai dengan permintaan ibunya. Keadaan Eliana masih lemah. Seharusnya dia berbaring di rumah sakit untuk menjalani perawatan pasca melahirkan. Namun dia justru harus dihadapkan dengan kenyataan pahit, di mana ibunya harus pergi bertepatan dengan harinya melahirkan. Kesedihan akan kepergian ibunya dan kehilangan bayi campur aduk di dalam hatinya. Eliana mengabaikan keadaannya. Dia hanya berkonsultasi, lalu beristirahat seadanya. Dia akan beristirahat setelah mengkremasi jasad ibunya, lalu membawa ibunya pergi ke Australia, di mana ibunya dilahirkan dan tumbuh di sana. Yang datang melayat untuk mengantar kepergian ibunya tidaklah banyak. Beberapa kenalan ibunya saja. Lagi pula semua itu tidaklah penting. Namun, kehadiran ayah dan istrinya membuat hati Eliana dipenuhi dengan kebencian. Istri ayahnya melihat jenazah ibu Eliana dengan tatapan mencibir. Akhirnya wanita itu mati juga. Ayahnya mendekati Eliana, menghapus air matanya sesekali dan tidak melihat ke arahnya sama sekali. Tidak perlu beragisi kepergiannya. Ibumu memang lebih baik mati, ucap ayahnya. Eliana diam, kedua tangan dicengkram dengan erat. Eliana berusaha menahan kemarahan di hati. Dia tidak boleh emosi di hadapan jenazah ibunya. Jadi, lebih baik dia mengabaikan ayah dan istrinya. Setelah ini, ikut dengan Daddy dan tinggal dengan kami. Daddy akan menikahkan kau dengan seorang pengusaha kaya, agar kehidupanmu terjamin nantinya, ucap ayahnya. Benar, Eliana. Pria itu pengusaha kaya. Kau tidak akan kekurangan apapun. Perusahaan ayahmu juga akan semakin maju. Ibumu sudah mati, jadi sekarang kau harus berbakti pada ayahmu, ucap istri ayahnya. Tutup mulutmu, ucap Eliana kesal. Dia tidak peduli dengan ucapan apapun, tapi mereka tidak menghormati kepergian ibunya, dan tidak menghormati jenazah ibunya sama sekali. Kenapa kau marah? Aku tidak mengatakan perkataan yang salah. Ibumu sudah mati, jadi untuk apa ditangisi lagi? Sekarang giliran ayahmu. Kau harus berbakti padanya sebagai putrinya. Pria itu memang sedikit tua, tapi dia punya banyak uang. Aku bilang, tutup mulutmu wanita tua, teriak Eliana marah. Beraninya kau, istri ayahnya nampak marah. Cukup, teriak ayahnya marah. Eliana menatap mereka dengan penuh kebencian. Dia sangat tidak mengharapkan kedatangan mereka, tapi mereka justru datang tanpa diundang, bahkan hanya bisa membuatnya kesal. Kita bicarakan setelah ini, Eliana. Tapi mulai sekarang, kau harus tinggal dengan Daddy. Daddy akan menjaga masa depanmu mulai saat ini, ucap ayahnya. Aku tidak butuh, tolak Eliana. Jangan sok kuat dan tidak butuh, ucap istri ayahnya sinis. Aku memang tidak butuh. Aku bahkan tidak mengharapkan kedatangan kalian setelah apa yang kalian lakukan. Seandainya waktu itu kau mau membantuku untuk membayar biaya rumah sakit, mungkin aku masih akan mengeluti keinginanmu karena hutang budi. Tapi sekarang aku tidak butuh simpatimu yang sudah terlambat. Oh, jadi kau dendam karena kejadian waktu itu. Kau marah pada ayahmu karena waktu itu kami tidak meminjamkan uang padamu. Eliana tidak menjawab. Tatapan matanya tidak lepas dari istri ayahnya yang semakin bertindak keterlaluan. Dia kira istri ayahnya akan berhenti jika dia diam, tapi ternyata wanita itu mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop dikeluarkan dari dalam tas. Setelah itu amplop diberikan pada Eliana. Ini uang untukmu, untuk menguburkan jasad ibumu. Jangan sampai kau mengira kami benar-benar tidak memiliki hati dan tidak bawa apapun dari bunga ini. Istri ayahnya melangkah menuju bunga yang dia tinggalkan dan kembali lagi mendekati Eliana.
"Bunga ini untuk ibumu," ucapnya seraya melemparkan bunga itu ke dalam peti mati. Eliana semakin marah. Amplop yang di tangan dicengkram dengan erat. Istri ayahnya melihat ke arah peti dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. "Pergi, segera makamkan ibumu dan ikut kami pulang," ucap istri ayahnya lagi. Eliana melangkah mendekati peti mati ibunya, mengambil bunga yang dilemparkan oleh istri ayahnya. Lalu Eliana melangkah mendekati istri ayahnya yang tampak begitu angkuh. "Aku tidak butuh kehadiran kalian, begitu juga dengan ibuku," ucap Eliana melemparkan bunga yang diambil tepat ke wajah istri ayahnya. "Beraninya kau?" Istri ayahnya tampak tidak terima, namun dia kembali dikejutkan oleh amplop yang dilemparkan oleh Eliana ke wajahnya. "Aku juga tidak butuh uang dari kalian. Sebaiknya kalian pergi sekarang juga," usirnya. "Beraninya kau? Kami sudah berbaik hati," teriak istri ayahnya marah. "Cukup Eliana, jangan keterlaluan." Ayahnya mulai kesal. "Kalian jangan keterlaluan. Jangan mengacau di acara berkabungku, jadi pergi." Eliana berbalik pergi, namun istri ayahnya masih tidak berhenti. "Beraninya kau?" Tangan Eliana diraih, lalu sebuah tamparan keras Eliana berikan di wajah istrinya ayahnya, karena dia sudah tidak tahan. Wanita itu terkejut. Begitu juga dengan ayahnya. Eliana menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Jujur dia benci dengan ayah dan istrinya. "Saat kalian mati, aku akan datang, jadi jangan pernah mencari aku. Karena aku yang akan mencari kalian saat kalian sudah mati." Setelah berkata demikian, Eliana melangkah pergi. Rasa kecewa dan kesedihan sudah membuatnya jadi seperti itu. Istri ayahnya ingin membalas pukulan yang dia dapatkan, namun suaminya menahan dan mengajaknya pergi. Dia akan mencari Eliana nanti, setelah Eliana sudah tidak begitu sedih akan kehilangan ibunya. Eliana berdiri dari sisi ibunya dan memunguti kelopak bunga yang terdapat di atas tangan ibunya. Dia tidak akan pernah mengikuti ayah karena setelah ini dia akan pergi, lalu kembali lagi di saat waktu yang tepat untuk mencari keberadaan bayi kembar yang dia lahirkan. "Maafkan aku, Mom. Aku tidak tahan dengan kehadiran mereka," ucap Eliana. Tatapan mata tidak lepas dari ibunya yang sudah beristirahat dengan tenang. "Goodbye, Mom. Aku tahu kau sudah bahagia di alam sana. Aku tahu kau tidak sakit lagi. Aku akan membawamu setelah ini. Aku berjanji akan hidup dengan baik, dan mulai saat ini tidak akan ada yang bisa menindasku. Aku akan kembali untuk menemukan kedua cucumu yang direbut. Aku akan merebutnya kembali, karena aku sudah tidak terkait dengan perjanjian apapun lagi." Tangan Eliana mengusap wajah ibunya perlahan. Untuk terakhir kalinya. Air matanya kembali menetes karena itu hari terakhir dia melihat wajah ibunya. Rasanya tidak sanggup. Eliana bakal mencegah peti mati ditutup karena dia belum siap berpisah. Eliana menangis dan menggenggam tangan ibunya. Sungguh, perpisahan itu sangatlah menyakitkan. Mau tidak mau peti mati ditutup. Eliana menangis terisak tanpa ada yang menghibur karena dia seorang diri. Dia hanya mampu menghapus air matanya yang tidak bisa dia bendung lagi, apalagi saat jenazah ibunya mulai dikremasi. Eliana menunggu seorang diri, karena para pelayat sudah pergi dan setelah beberapa jam menunggu, kotak abu ibunya pun didapatkan. Eliana pun pergi, membawa kotak abu ibunya dan sebuah koper karena dia harus pergi ke Australia. Ke kampung halaman ibunya. Hari ini dia memang akan pergi, memenuhi sumpahnya pada ibunya. Tapi nanti dia pasti akan kembali untuk mencari keberadaan kedua putranya.